Oke, dilanjut lagi di Koja Sastra, masih di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Masih dengan catatan-catatan reflektif spiritual dari Danarto yang dirangkum dalam buku Cahaya Rasul. Kalau tadi sudah kita baca mengenai sujud, doa, takdir, hidayah. Nah, sekarang kita menuju pada apa yang dikasih judul oleh Danarto, iman. Mengutip sabda Nabi, seutama-utama amal adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam perjalanan ke Mekah, Sufyan Ats-Tsauri yang diusung di atas tandu menangis terus-menerus. Seorang sahabat yang menyertainya kemudian bertanya, "Apakah kamu menangis karena takut akan dosa-dosamu?" Sufyan Ats-Tsauri mencabut beberapa helai jerami yang menjadi bantalnya seraya berkata, "Dosa-dosaku memang banyak, tetapi semuanya tidaklah lebih berarti daripada jerami ini bagiku. Yang membuat aku takut, apakah imanku benar-benar iman atau bukan?" Sufyan Ats-Tsauri lahir pada tahun 97 Hijriah atau bertepatan dengan 715 Masehi di Kufah. Menempuh hidup kesufian secara keras hingga rekan-rekannya sesama sufi menyebutnya sebagai seorang manusia suci. Bagaimana mungkin seorang seperti dia telah begitu serius menyelam dalam palung tasawuf masih meragukan keimanannya sendiri? Barang tentu sifat Sufyan Ats-Tsauri mencapai usia 63 tahun begini untuk tidak dengan mudah menyebut bahwa beriman itu mudah. Sabda Nabi sendiri, seperti dikutip tadi, tampak sebagai tuntunan hidup di dunia dan akhirat. Tetapi mampukah amal yang utama yang disebut beriman itu diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari? Dapatkah iman itu tercermin dalam tingkah laku? Demikianlah, untuk mewujudkan iman itu, Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan sholat tepat pada waktunya, ditambah sholat-sholat yang lain, di antaranya sholat tahajud. Juga berpuasa pada hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, bahkan seluruh kegiatannya yang sering bersifat sangat duniawi, ia selalu arahkan kepada ridha Allah. Cara berpakaian, cara makan, cara berkata-kata, cara menentukan sikap di hadapan birokrasi, semuanya itu mengantarkan Sufyan Ats-Tsauri makin berbenah diri untuk tidak mengekspresikan iman secara tepat. Semua usaha itu untuk mempersembahkan keimanannya bahwa ia patuh dan sujud kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita barangkali bukan Sufyan Ats-Tsauri, tetapi siapa tahu Anda melebihi Sufyan Ats-Tsauri, insya Allah. Artinya, Anda punya tanggung jawab yang besar pada keimanan Anda sendiri. Artinya, Anda akan terus menguji keimanan Anda sendiri di setiap waktu dengan ujian-ujian yang lebih berat daripada yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri terhadap dirinya sendiri. Dalam dunia yang telah menjadi satu ini, ujian bisa datang dari mana-mana. Anda menyimak satu persatu ujian itu, karena di tangan Anda tergenggam Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Alhamdulillah, kita selalu menyimak kitab suci itu paling tidak 2 kali dalam sehari. Ayat-ayat suci itu menuntun kita untuk mengekspresikan iman kita secara tepat dan benar. Ekspresi Sufyan Ats-Tsauri disertai dengan menangis adalah seindah-indahnya ekspresi. Air mata seorang sufi adalah kebenaran. Insya Allah. Dan pada catatan berikutnya, Danarto menyoal tentang keindahan. Dia beri judul Indah. Dengan mengutip sabda Nabi, Allah itu indah. Allah menyukai yang indah-indah. Segala puji, segala puja dan puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang menguasai alam semesta. Begitu rasa syukur muslimin dan muslimah yang terucapkan maupun yang terlintas dalam benak setiap saat. Allahu Akbar. Rasa terima kasih yang tak terkira yang setiap saat kita ucapkan dan tujukan kehadirat Allah ilahi. Seolah-olah kita melihatnya duduk di atas tahtanya. Subhanallah. Lalu, sejauh apakah hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita memandang Allah yang sebenarnya? Ketika Nabi memproklamasikan Allah sebagai zat yang indah, seketika itu bangunan berpikir kita pun berubah. Sejauh apa? Kemudian, bagaimana kita bisa menghayati keindahan Allah itu? Alhamdulillah, Nabi mewariskan kepada kita sholat 5 waktu itu. Gerak ritual itulah yang telah mengantarkan kita untuk dapat menghayati pencipta hidup yang kekal itu. Semakin kita rajin melaksanakan sholat tepat pada waktunya, semakin kita mengetahui cara-cara memandang keindahannya yang membentang luas. Hingga rasanya kita selalu saja kekurangan waktu. Alam semesta sudah terbentang indah di hadapan kita sebelum kita lahir. Keindahan siang berbeda dengan keindahan malam. Keindahan itu utuh digelar Allah seluas yang diciptakannya. Ketika kita melakukan takbir dengan membuka 2 tangan kita, rasanya dada terbentang untuk menerima semua keindahannya. Ketika kita melakukan ruku, kita menghayati keindahannya itu. Ketika kita melakukan sujud, kita memahami dan mensyukuri keridhaannya. Rasanya tidak ada yang ketinggalan ketika kita mengecap keindahan itu. Hanya karena keterbatasan kita, kita menjadi berbeda-beda pengalaman dalam merasakan keindahan itu. Allahu Akbar. Dari penghayatan kesehariannya, itulah kita lalu terlatih untuk mengerti, meneladani, lalu menata diri dan menjadikannya kewajiban dalam menempuh hidup sehari-hari. Segala sesuatunya yang indah-indah. Cara kita berpakaian, cara kita bergaul dengan sesama, cara kita berorganisasi, sampai cara kita mengatur negara, semuanya menuntut ukuran-ukuran keindahan, bahkan dalam arti yang paling harfiah pun. Sebab, kalau kita tidak mampu menciptakan keindahan, kita tersindir oleh keindahan itu sendiri. Seorang pelukis yang melukis dengan mencontohkan keindahan alam pada dasarnya ingin mengagumi Allah. Seorang negarawan yang piawai dalam mengatur hubungan rakyat dan para pemimpinnya pada dasarnya ingin mengagumi segala keindahan pengaturan alam yang terbentang. Dari hal itu, lalu lahir aturan, hukum, dan perundang-undangan yang menghiasi dunia pemerintahan manusia. Agaknya,
Memang keindahan adalah sesuatu yang pertama kali mengajari manusia untuk hidup. Keindahan begitu halus menembus sanubari manusia, hingga manusia menjadi mengerti keadaan sekelilingnya. Allahu Akbar.